Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri Rama Rizkiana, NIM 1810301136 dari kelompok 7A4 Prodi S1 Fisioterapi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik mulligan concept for cervical genic headache dan juga dizziness, di mana teknik ini terbagi menjadi dua, yaitu for cervical genic headache dan juga for cervical genic dizziness, di mana di setiap tekniknya ini untuk yang for cervical headache itu terbagi menjadi 8 teknik, dan juga untuk yang for cervical dizziness itu terbagi menjadi 6 teknik. Teknik flexion rotation test, di mana teknik ini berfungsi untuk menentukan apakah adanya keterbatasan gerak di bagian upper cervical. Nah, untuk prosedur pelaksanaannya di sini pasien tidur berbaring terlentang, kemudian kepala beserta leher berada keluar dari bed. Nah, shouldernya ini berada di tepi bed. Kemudian untuk gerakannya itu seperti ini. Relax, kemudian gerakan kepala pertama ke arah fleksi, kemudian gerakan ke arah rotasi. Normal, kembali. Kemudian gerakan lagi ke arah fleksi, kemudian rotasi. Ayo. Kemudian untuk teknik yang kedua di sini ada C1 C2 self snake, di mana pada teknik ini berfungsi atau dapat meningkatkan jangkauan daripada gerak servikal dan juga dapat mengurangi gejala sakit kepala, di mana prosedurnya itu dia bisa menggunakan handuk atau belt atau ikat pinggang. Di sini saya menggunakan ikat pinggang. Kemudian letakkan ikat pinggang di C1. Kemudian saat akan melakukan rotasi, sisi sabuk yang kanan diletakkan di tangan sebelah kiri, kemudian yang sisi sabuk sebelah kiri dipegang oleh tangan yang sebelah kanan. Kemudian saat sudah seperti ini lakukan rotasi, yang sini ditarik ke arah sana, kemudian yang sisi lainnya ditarik ke arah bawah. Kemudian ini dapat ditahan selama 3 detik, kemudian relax. Seperti ini, tarik, kemudian tahan 3 detik, relax. Kemudian untuk teknik yang kedua di sini ada headache snake, di mana posisi pasien itu duduk dan fisioterapis ada di bagian depan tapi agak ke samping dari posisi pasien. Kemudian untuk dahi pasien diletakkan pada elbow terapis, kemudian telapak tangan terapis berada di belakang leher pasien, di mana jari kelingkingnya ini diletakkan di bagian processus spinosus C2. Saat posisi seperti ini, kemudian ditambah penekanan dengan tangan yang lainnya menggunakan ibu jari, ditekan pada jari kelingking seperti ini, dilakukan penekanan dan ditahan beberapa detik, kemudian relax. Posisi seperti ini, kemudian dilakukan penekanan dengan ibu jari di atas jari kelingking, kemudian ditahan beberapa detik, kemudian relax. Kemudian untuk teknik yang keempat di sini ada self headache snake, di mana bisa juga menggunakan ikat pinggang dan juga menggunakan handuk, di mana posisi pasien duduk dan juga ikat pinggang diletakkan di sekitar central top portion neck, berfungsi untuk mengamankan. Kemudian samakan ujung dari ikat pinggang. Kemudian jika sudah seperti ini, tarik kepala ke arah sabuk atau ke arah belakang seperti ini. Kemudian tarik ke arah belakang, tahan selama 10 detik, kemudian relax seperti ini. Tarik ke arah belakang, tahan selama 10 detik, kemudian relax. Untuk teknik yang kelima di sini ada reverse headache snake, di mana pasien duduk di kursi, fisioterapis berada di samping pasien, kemudian prosedurnya menggunakan ibu jari dan juga jari tengah itu diletakkan di belakang leher pasien. Kemudian
lainnya itu kepala atau dahi pasien diletakkan di tangan fisioterapis yang sebelah kiri. Kemudian jika sudah seperti ini, lakukan tarikan ke arah depan. Kemudian ditahan beberapa detik. Relax. Kemudian seperti ini. Dilakukan tarikan ke arah depan. Tahan beberapa detik, kemudian relax. Kemudian untuk teknik yang keenam di sini ada teknik self reverse headache snake, di mana tekniknya masih menggunakan belt atau sabuk. Pasien posisi duduk, kemudian ikat pinggang diletakkan di belakang kepala, kemudian sejajarkan ujung-ujung dari ikat pinggang. Jika sudah seperti ini, tarik kepala ke arah depan, kemudian tarik leher ke arah belakang. Seperti ini, kemudian tahan selama 10 detik. Kemudian relax. Seperti ini, tarik kepala ke arah depan, kemudian tarik leher ke arah belakang. Tahan selama 10 detik, kemudian relax. Teknik yang ketujuh di sini ada upper cervical spine traction, di mana posisi pasien tidur terlentang, kemudian tangan fisioterapis diletakkan di bawah kepala pasien, kemudian tangan yang sebelah kiri itu dia diletakkan di dagu pasien, kemudian lakukan traksi ke arah atas seperti ini. Kemudian tahan beberapa detik. 1, 2, 3. Relax. Kemudian traksi ke arah atas. Tahan beberapa detik. Relax. Kemudian untuk teknik yang ke-8 di sini ada self upper cervical spine traction, di mana pasien tidur terlentang, kemudian diberikan ganjalan, bisa menggunakan handuk. Handuknya diletakkan di belakang leher pasien, kemudian minta atau perintahkan pasien untuk dorong handuknya ke bawah. Pak, nanti dorong handuk ke bawah ya. Jadi dilakukan menggunakan handuk, lalu dilakukan traksi. Ya Pak, didorong handuknya ke bawah. Kemudian tahan beberapa detik, 8 detik. Kemudian relax. Kembali ke posisi semula. Lagi Pak. Tekan handuknya, traksi, kemudian tahan beberapa detik, kemudian relax. Posisi semula. Teknik yang selanjutnya itu untuk for cervicogenic dizziness, di mana untuk teknik yang pertama di sini ada C1 snake for cervical rotation dizziness, di mana posisi pasien duduk di kursi, kemudian ibu jari sebelah kanan fisioterapis itu berada di transversus processus dari C1. Kemudian jari jempol di tangan kiri ditempelkan pada jempol kanan. Jadi seperti ini. Kemudian dilakukan glide. Kemudian minta pasien untuk melakukan rotasi. Kemudian minta pasien untuk dibantu gerakan rotasi dengan tangannya posisi pronasi. Ya, seperti ini. Kembali ke posisi netral. Di sini penekanan di transversus processus seperti ini. Kemudian dilakukan rotasi, dibantu dengan tangan pasien posisi pronasi. Yang kedua dari cervical genic dizziness, di sini ada teknik C1 self snake for cervical rotation dizziness, di mana prosedurnya jari telunjuk diletakkan di transversus processus pada C1, lalu diperkuat dengan jari tengah, posisi shoulder dan elbow dipertahankan seperti ini, kemudian ditambahkan dengan
gerakan protraksi pada skapula. Ini bertujuan untuk menerapkan glide ke processus transversus C1. Lalu lakukan gerakan rotasi neck, kemudian ditambahkan dengan penekanan dengan tangan yang satunya. Ini bertujuan agar gerakan rotasinya maksimal seperti ini. Jadi di penekanan seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian rotasi neck ditambah penekanan. Untuk teknik yang ketiga, di sini ada C2 snap for cervical extension dizziness. Di sini posisi pasien duduk, kemudian FT ada di belakang pasien. Kemudian untuk prosedurnya itu posisi jari tangan itu seperti ini, ibu jari, kemudian diletakkan di belakang leher pasien. Kemudian lakukan gerakan ekstensi dibantu dengan jari yang lainnya. Ekstensi, kemudian tahan beberapa detik, relax. Posisi seperti ini. Kemudian ekstensi, tahan beberapa detik, relax. Untuk teknik yang keempat, di sini ada C2 self snag for cervical extension dizziness, di mana posisi pasien duduk, kemudian tangan berada di belakang leher, kemudian lakukan gerakan ekstensi seperti ini. Kemudian untuk teknik yang terakhir, di sini ada C2 snag for nausea, like headache or visual disturbance. Posisi pasien duduk, kemudian FT menekan seperti ini. Dan gerakannya seperti ini. Teknik yang terakhir di sini ada C2 self snag for the rescue maneuver, di mana untuk tekniknya seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan handuk. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.